Perkenalkan, nama saya Yeni Hartanti, NPM 1717051016. Di sini saya akan menjawab tugas dari mata kuliah Temu Kembali Informasi. Soal yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan vector space model. Vector space model atau yang disebut dengan VSM merupakan model information retrieval yang mempresentasikan dokumen dan query sebagai vektor pada ruang multidimensi. Kesamaan suatu dokumen dengan query dapat diukur dengan vektor dokumen dan vektor query. VSM memungkinkan sebuah kerangka pencocokan parsial. Hal ini dicapai dengan menetapkan bobot non-biner untuk istilah indeks dalam query dan dokumen. Bobot istilah yang akhirnya digunakan untuk menghitung tingkat kesamaan antara setiap dokumen yang tersimpan dalam sistem dan permintaan pengguna. Dokumen yang terambil disortir dalam urutan yang memiliki kemiripan. Model vektor memperhitungkan pertimbangan dokumen yang relevan dengan permintaan pengguna. Hasilnya adalah himpunan dokumen yang terambil jauh lebih akurat. Soal yang kedua, yaitu jelaskan tentang TF dan IDF. TF atau term frekuensi. TF adalah frekuensi dari kemunculan sebuah term dalam dokumen yang bersangkutan. Semakin besar jumlah kemunculan suatu term dalam dokumen, semakin besar pula bobotnya atau akan memberikan nilai kesesuaian yang semakin besar. Pada term frekuensi, terdapat beberapa jenis formula yang dapat digunakan. Yang pertama, TF biner. Hanya memperhatikan apakah suatu kata atau term ada atau tidak dalam dokumen. Jika ada, diberi nilai 1. Jika tidak, diberi nilai 0. Yang kedua, TF murni. Nilai TF diberikan berdasarkan jumlah kemunculan suatu term di dokumen. Contohnya, jika muncul 5 kali, maka kata tersebut akan bernilai 5. Lalu, yang ketiga, TF logaritmik. Hal ini untuk menghindari dominansi dokumen yang mengandung sedikit term dalam query, namun mempunyai frekuensi yang tinggi. Bisa dilihat di sini rumusnya, TF sama dengan 1 plus log TF. Lalu yang keempat, TF normalisasi. Menggunakan perbandingan antara frekuensi sebuah term dengan nilai maksimum dari keseluruhan atau kumpulan frekuensi term yang ada pada suatu dokumen. Berikut adalah rumusnya. Lalu, IDF atau Inverse Document Frequency. IDF merupakan sebuah perhitungan dari bagaimana term didistribusikan secara luas pada koleksi dokumen yang bersangkutan. IDF menunjukkan hubungan ketersediaan sebuah term dalam seluruh dokumen. Semakin sedikit jumlah dokumen yang mengandung term yang dimaksud, maka nilai IDF semakin besar. Untuk menghitung IDF pada sebuah term, pada sebuah koleksi dokumen dapat menggunakan fungsi di bawah ini, di mana N adalah jumlah dokumen pada koleksi. Lalu,
D adalah jumlah semua dokumen dalam koleksi. Kemudian DF, J adalah jumlah dokumen yang mengandung term T. Lalu TF IDF. Frekuensi, inverse document frequency, atau TF IDF adalah suatu metode algoritma yang berguna untuk menghitung bobot setiap kata yang umum digunakan. Metode ini juga terkenal efisien, mudah, dan memiliki hasil yang akurat. Metode ini akan menghitung nilai term frekuensi dan inverse document frequency pada setiap token atau kata di setiap dokumen dalam korpus. Secara sederhana, metode TF-IDF digunakan untuk mengetahui berapa sering suatu kata muncul di dalam dokumen. Di sini bisa dilihat metode dari term weighting TF-IDF. Lalu, soal yang ketiga, yaitu berikan cara kerja TF dan IDF dari korpus dokumen. Di sini ada contoh cara kerja TF dan IDF. Berikut ini diberikan contoh perhitungan bobot dokumen terhadap query yang diberikan pengguna dengan menggunakan metode pembobotan TF-IDF. Pengguna memberikan query berupa gold, silver, dan trust, sehingga didapatkan query termnya yaitu gold, silver, dan trust. Dalam koleksi dokumen terdapat dokumen 1, yaitu shipment of gold damage in a fire. Lalu dokumen 2 dan dokumen 3. Jadi, total jumlah dokumen dalam koleksi yaitu 3. Di sini langsung melakukan tahapan pre-processing text. Untuk setiap query dan dokumen dalam koleksi dilakukan pemotongan string berdasarkan tiap kata yang menyusunnya, menghilangkan tanda baca, angka, dan stop word, di mana kata of, in, dan pada ketiga dokumen dihapus lalu di stemming. Pada tahap selanjutnya, tiap dokumen diwujudkan sebagai sebuah vektor dengan elemen sebanyak term query yang terdapat dalam tiap dokumen yang berhasil dikenali dari tahap ekstraksi dokumen sebelumnya. Vektor tersebut beranggotakan bobot dari setiap term query yang dihitung berdasarkan metode term weighting TF-IDF. Nah, di sini terdapat jumlah kemunculan term gold sebanyak 1 kali pada dokumen 1 dan 1 kali pada dokumen 3. Sehingga total dokumen yang mengandung term gold adalah 2 dokumen. Nah, di sini maka DF-nya adalah 2. Lalu di sini D yaitu total dokumen yang ada di koleksi yaitu 3 dibagi dengan DF. 3 dibagi 2 maka hasilnya 1,5. Lalu IDF yang sesuai dengan rumus di atas, maka hasilnya 0,176.
Lalu di sini bisa dilihat bobot dari masing-masing dokumen dengan rumus W sama dengan TF kali IDF plus 1. Lalu nilai bobot setiap dokumen dijumlahkan, maka dihasilkan bobot masing-masing dokumen, yaitu dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Semakin besar nilai perhitungan bobot yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat similaritas dokumen terhadap query. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.